Bang, terkait kegiatan hari ini Bang, ke BKPSDM. Baik. Jangan Bang. Hari ini kita Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Susalam hadir di kantor BKPSDM Kota Susalam mendampingi pengaduan daripada kawan-kawan yang mengikuti seleksi P3K minggu kemarin, di mana dalam pengaduan kita ini yang dikuasakan kepada kita oleh kawan-kawan mendampingi, ada beberapa indikasi yang kita duga hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanisme pada proses seleksi sesuai dengan Kemenpan yang diatur dalam 347 ya, tahun 2004, di mana kita melihat contoh salah satu yang kita laporkan ini dari sekian banyak persoalan, di mana banyaknya pekerja atau pegawai honorer yang sudah tidak aktif bekerja lagi, yang SK-nya sudah terputus atau yang mengundurkan diri, tetapi mereka mengikuti seleksi ini. Nah, bagaimana yang tertuang dalam 347 keputusan Permenpan tadi menyatakan bahwasanya ya, mereka mengikuti seleksi ini orang yang aktif bekerja di instansi pemerintah terdata dalam database BKN. Kemudian orang yang aktif bekerja di instansi pemerintah yang bekerja 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Nah, ini yang kita lihat tentu tidak sesuai. Kemudian ada juga keluhan dari kawan-kawan yang mengikuti ujian kemarin. Ada beberapa kawan-kawan yang mengikuti sesi kedua, itu menyampaikan server mati sekitar hampir 20 menit. Nah, ini mengganggu daripada kawan-kawan mengikuti seleksi ini. Nah, ini juga kita laporkan kepada pihak BKPSDM. Banyak hal tentunya kita melihat ini hanya perwakilan kawan-kawan. Sebuah instansi tadi mewakili melaporkan, nggak perlu rame, mungkin mewakili 1 orang, sehingga ini bisa kita laporkan, tapi menyuarakan seluruh daripada isi keluhan hati daripada kawan-kawan yang mengikuti seleksi P3K ini. Dan kita harapkan ya, pihak BKPSDM Kota Susalam tadi sudah sampaikan Kak Ria, bagian yang mengurusi persoalan ini, pihak BKPSDM menyampaikan dan situ sekretaris juga mendengarkan bahwasanya apabila memang ada ya, oknum yang mengikuti ujian seleksi ini yang tidak sesuai dengan mekanisme keputusan Menpan RB, maka pihak BKPSDM bisa menggugurkan. Nah, artinya kita tunggu kinerja dari para pihak BKPSDM untuk menelusuri, menindaklanjuti laporan kita ini sehingga diputuskan secara bijak. Yang kita perjuangkan hari ini adalah menuntut keadilan dan kebenaran agar kawan-kawan mendapatkan hak yang sama. Tidak ada orang yang mengabdi belasan sampai 17 tahun, 16 tahun mengabdi, bekerja aktif dengan gaji yang tidak seberapa, hidupnya di situ selalu bekerja untuk mengabdi, tapi mereka ternyata terjalimi tidak lulus. Sementara orang yang tidak aktif ya, tiba-tiba keluar surat aktifnya dari instansi dinasnya, mungkin dia bisa ujian dan lulus. Dan kita juga sayangkan kalau memang ini ada dari dinas-dinas terkait yang mengeluarkan surat aktif sementara orang yang tidak bekerja lagi, kita pertanyakan juga dinasnya itu, kenapa bisa mengeluarkan kadisnya itu, kenapa bisa mengeluarkan surat keterangan aktif. Apalagi juga ada laporan pegawai yang tidak pernah masuk kerja. Yang saya tahu, instansi itu ada beberapa yang bekerja yang tidak nampak dia. Ada intelijennya, mungkin TNI, Polri, BIN. Nggak ada pegawai pemerintah daerah yang orangnya intelijen, nggak pernah masuk kerja, nggak pernah absen, tiba-tiba dia bisa mengikuti seleksi P3K. Ini juga perlu kita pertanyakan. Jangan takut kawan-kawan menyampaikan persoalan ini kepada pihak pemerintah, dalam hal ini BKPSDM. Kita berjuang menyuarakan kebenaran dan keadilan untuk agar kawan-kawan semua mendapatkan hak yang sama dan bisa mengabdi untuk negeri ini dengan secara kuat dan tegar dalam posisi apapun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Langkah Yara sendiri Bang terkait dalam laporan-laporan tadi yang SK yang dikeluarkan oleh dinas. Bagaimana dengan dinas tersebut? Ini kan laporan pengaduan sudah kita masukkan ke pihak BKSDM. Kita inginkan BKSDM yang menelusuri dan menindaklanjuti. Nanti mungkin memanggil dari pelapor, pihak dinas terkait, sehingga membuktikan. Untuk surat laporannya ada kira-kira? Ada, sudah kita serahkan ke pihak BKSDM. Ini kan nanti harus ada pembuktian ya. Nah, sesuai pembuktiannya, tentu kita tidak bisa mengklaim gini-gini. Sesuai dengan bukti. Nanti pihak BKSDM menindaklanjuti, tapi sudah kita lampirkan alat bukti yang cukup untuk kawan-kawan membuktikan bahwasanya oknum-oknum itu tidak aktif. Nah, banyak sebetulnya. Tadi gelombang pertama yang datang kawan-kawan aksi Yara itu ada sekitar ratusan kawan-kawan yang mengadukan persoalannya,
termasuk kawan-kawan yang sudah lama mengabdi ini, yang tidak lulus, mereka meminta ada ke depan prioritas lah, baik afirmasi ataupun pembukaan peluang selanjutnya tahap P3K ini, dan selanjutnya juga mode paruh waktu ini yang ada surat Permenpan itu juga agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kota Yerusalem. Mungkin itu bagian-bagian, termasuk kawan-kawan tenaga nakes kesehatan yang bakti, yang juga 17 tahun, 16 tahun, tapi sampai hari ini tidak mendapatkan status dia. Mereka mengikuti tahap kedua ini untuk seleksi P3K, tapi yang mereka ikuti formasinya sudah penuh sebetulnya saya lihat. Mereka ikut kedua, saya lihat itu hanya formalitas. Bagaimana pihak BKPSDM memperjuangkan agar mereka mengikuti tahap kedua juga, kuotanya itu sebetulnya ada, bukan hanya sebagai syarat yang sudah diisi oleh tahap 1, tetapi mereka mengikuti ujian kuotanya sudah penuh. Jadi kan sia-sia ada. Itu yang kita sampaikan ke pihak BKPSDM agar diperjuangkan. Dan kebetulan hari ini yang kita jumpai ya, kebetulan Bapak Kepala BKPSDM Kaban tidak ada di kantor, di luar daerah. Ya, mungkin beliau bisa melihat kita juga berkomunikasi agar beliau bisa menyampaikan pesan-pesan ini kepada pusat agar bisa diperjuangkan. Langkah selanjutnya kita akan berkoordinasi mendatangi pihak pemerintah Kota Yerusalem, dalam ini PJ Wali Kota, juga akan berkoordinasi dan mendatangi pihak DPRK Subuh Salam. Kita yakin para lembaga wakil rakyat tersebut bisa mendengarkan aspirasi rakyatnya ini dan memperjuangkan hak masyarakatnya. Demikian juga kepala daerah kita bisa arif bijaksana untuk menentukan kebijakan agar bisa menentukan seadil-adilnya, sebaik-baik sebenarnya memperjuangkan hak kawan-kawan yang sudah lama mengabdi ini. Itu saja mungkin. Terima kasih. Bukan, karena belum. Nanti kita buat sesi selanjutnya. Mungkin hari ini pengaduan. Kita berkomunikasi dulu. Kita harapkan tentu kalau kita datang, kita harapkan Pak PJ Wali Kota juga berada di tempat, atau juga kawan-kawan DPRK ada di tempat, sehingga tidak kita langsung menyampaikan ke pihak yang bersangkutan. Baik, terima kasih banyak Pak.